Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya Susanti Jafar SPMSI dalam mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Para mahasiswa sekalian, apa kabarnya? Ya, semoga semua baik-baik saja ya. Baik, kali ini kita ketemu pada materi yang keenam tentang bagaimana cara membuat bisnis plan. Tentu kalian semua juga sudah mendengarkan atau menonton materi yang kelima tentang bisnis plan secara umum. Nah, kali ini saya akan memberikan format bisnis plan secara lebih detail sehingga menghasilkan bisnis plan yang komprehensif. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama, setiap dokumen tentu ada sampul buku ya, atau disebut juga dengan cover. Nah, begitu juga dengan proses pembuatan bisnis plan ini. Yang pertama adalah cover, di mana cover ini fungsinya adalah sebagai identitas dari dokumen kita. Kalian boleh berkreativitas dalam membuat bisnis plan ya, dalam membuat cover ini. Boleh dengan warna kesukaan, dengan gambar-gambar ya, tetapi intinya bagaimana bisnis plan ini menarik untuk dilihat. Namun jangan lupa bahwa di dalam cover ini yang paling penting dibubuhkan adalah identitas dari dokumen ini. Yang pertama adalah tulisan tentang bisnis plan-nya ya, atau rencana bisnis. Jadi orang-orang yang membaca tahu atau melihatnya tahu bahwa ini adalah sebuah dokumen bisnis plan. Kemudian bubuhkan juga nama perusahaan atau nama usahanya, kemudian bidang usahanya apa. Nah, bidang usaha ini tentu sudah dipelajari ya di modul yang keempat atau materi yang keempat tentang bagaimana memilih ide usaha. Nah, di sana sudah dijelaskan dengan sangat detail tentang usaha-usaha apa saja yang ada di dunia bisnis. Nah, kemudian logo, kalau sudah ada logo silakan dibubuhkan ya. Kemudian alamat dan identitas lainnya seperti nomor telepon, alamat website atau email yang saat ini sudah tentu dimiliki oleh banyak orang. Nah, terakhir di bawahnya bubuhkan nama daerah dan tahun pembuatan dari bisnis plan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke lembaran kedua ya. Apa saja kita perhatikan slide yang berikut. Nah, di lembaran kedua ini adalah daftar isi. Jadi daftar isi ini saya yakin para mahasiswa sudah sangat paham ya. Daftar isi ini adalah menggambarkan isi dari proposal kita yang kita buat. Daftar isi ini berisi judul dan halaman. Lembaran ketiga yaitu ringkasan eksekutif. Apa itu ringkasan eksekutif? Ini merupakan cerita singkat tentang proposal yang akan kita buat. Jadi para mahasiswa dipersilakan menuliskan ya ringkasan dari seluruh apa yang dikemukakan di dalam proposal. Artinya bahwa ketika orang membaca proposal kita, dengan membaca ringkasan eksekutif ini mewakili semua isi yang ada di dalam proposal, sehingga apabila ringkasan eksekutif ini menarik, maka banyak orang yang mungkin akan meneruskan untuk membacanya secara detail. Jadi saran saya, silakan menulis ringkasan eksekutif ini dengan sangat menarik ya, baik dari berbagai macam segi maupun dari sisi produknya, dari sisi sistem kerja, dari sisi kerjasama atau apapun yang kalian miliki, sehingga membuat para investor misalnya atau lembaga keuangan mikro tertarik untuk mempelajari proposal Anda. Di lembaran keempat, silahkan menuliskan informasi diri. Apa saja itu? Yang pertama adalah tentang data perusahaan ya. Apa saja data perusahaan itu masuk di dalamnya nama perusahaan ya. Nanti kita akan mungkin ada sesi tertentu tentang memilih nama usaha, kemudian bidang usahanya ya, jenis produk atau jasanya ya. Jadi apakah itu produk
makanan ya, silakan disebut misalnya donat atau kue-kue basah, kue kering, pakaian dan seterusnya. Kemudian alamat perusahaan ya atau alamat usaha, nomor telepon, nomor fax, alamat email, kemudian kapan mulai berdiri usahanya. Nah, lokasi dan fasilitas perusahaan. Nah, di sini jelaskan dengan ringkas kantor dan lokasi perusahaan, sifat, fungsi dan luasnya ya untuk mendapatkan informasi yang detail. Kemudian status kepemilikan tempat usaha. Nah, apakah masih menyewa, kemudian atau milik pribadi, atau apapun informasi tentang fasilitas yang tersedia. Di lembaran yang kelima itu lengkapi dengan biodata pemilik atau pengurus. Nah, kalau kita punya tim maka masukkan nama pimpinannya dulu ya, jabatannya sebagai apa, kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat rumahnya, nomor telepon, nomor fax, alamat email, NIM, dan kalau Anda masih berstatus sebagai mahasiswa maka di program studi apa ya. Nah, kemudian buat juga struktur organisasi dari usaha ini, misalnya namanya siapa, kemudian jabatannya apa, dan uraian pekerjaannya apa. Nah, yang kedua, anggotanya misalnya namanya Ali misalnya, kemudian pekerjaannya adalah memproduksi kue donat setiap hari ya. Kemudian yang kedua namanya misalnya Wati, jabatannya apa, bendahara ya, atau mungkin Farida Hanum, jabatannya bendahara, uraian pekerjaannya adalah menginput uang yang masuk dan uang yang keluar, dan seterusnya. Buatlah yang sebagus mungkin. Di lembar yang keenam ini isikan dengan deskripsi produk. Nah, deskripsi produk ini adalah tentang barang atau jasa yang kita jual atau yang kita produksi di dalam usaha kita. Nah, misalnya pertama, apa nama produknya? Jadi di sini tuliskan nama produknya ya di kolom yang pertama. Dan yang di kolom yang kedua, tuliskan karakteristik dari produk kita. Bisa tentang cita rasanya, bisa dari kemasan, bisa dari bahan bakunya, atau apa saja yang menarik yang membuat produk kita ini, barang dan jasa kita yang kita produksi ini menjadi daya tarik bagi para konsumen maupun para investor. Di lembar yang ketujuh kita tuliskan pasar yang dituju. Nah, pasar yang dituju ini adalah ada tiga kolom yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah target pasar, kemudian jumlahnya berapa, dan deskripsikan dari target pasar kita tersebut. Nah, misalnya target pasarnya adalah laki-laki, jumlahnya berapa orang, kemudian laki-laki seperti apa yang menjadi target pasar kita. Karena ini perlu ya, pasar yang dituju ini perlu. Kenapa? Karena memang produk kita belum tentu diminati oleh semua orang, sehingga kita nantinya dalam menyusunkan anggaran akan sangat berpengaruh kalau kita tidak memiliki target pasar yang jelas. Nah, kemudian yang kelima adalah poin kelima adalah volume penjualan setiap bulan. Nah, silakan kita berestimasi kira-kira untuk kopi berapa unit dan total harganya berapa ya. Jadi ada 3 kolom yang harus dipenuhi. Kemudian misalnya teh ya, teh buah tin ada 1000 unit dan totalnya berapa. Nah, ini ditotalkan dengan sesuai dengan jumlah produk yang di awal tadi sudah kita buat dan deskripsikan. Nah, kemudian poin keenam adalah bagaimana cara atau strategi produk yang akan kita lakukan ke depan ya. Ini terkait dengan kemasan dan merek. Nah, pada bagian ini mahasiswa silakan menjelaskan bagaimana cara mengemas produknya dan jasa yang sebelumnya ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya adalah strategi distribusi. Nah, di sini mahasiswa silahkan untuk mengisi kira-kira wilayah pemasarannya
di mana, kemudian sistem penjualannya seperti apa, apakah berjualan langsung atau memakai perantara. Nah, kemudian bagaimana strategi promosinya? Apakah dengan iklan atau menggunakan brosur atau mengikuti pameran-pameran yang ada. Nah, selanjutnya adalah strategi penetapan harga. Nah, harga pesaing, apakah dengan menggunakan harga pesaing atau menggunakan harga pokok produksi tambah keuntungan? Nah, jelaskan dalam proses penetapan harga ini. Langkah selanjutnya adalah mengisi tabel tentang bahan baku dan penggunaannya. Nah, silakan ada 2-3 ya kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah bahan bakunya apa saja, kemudian kebutuhan rata-rata per bulan berapa dan sumbernya dari mana. Kemudian bahan penolong ya, misalnya jenis usaha konveksi, bahan bakunya adalah kain, tapi ada bahan penolongnya seperti kain kasa atau kain keras ya, dan untuk aksesoris ya. Nah, itu kebutuhannya berapa rata-rata per bulan dan sumbernya dari mana. Poin 8 adalah analisis tenaga kerja. Nah, di sini posisinya sebagai apa, kemudian jumlahnya berapa yang dibutuhkan dan kompetensinya apa. Misalnya bendahara jumlahnya 1, kemudian dia harus lulusan S1 akuntansi atau hanya cukup dengan SMK jurusan akuntansi. Berikut ini adalah poin yang ke-9 tentang bagaimana kita membuat schedule kerja. Nah, para mahasiswa, ini contoh schedule kerja dalam waktu tempo 1 tahun ya. Jadi ada 4 tabel. Yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua kegiatan, apa saja yang akan kita lakukan dalam setahun ya, kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, dan kapan kita lakukannya dalam hitungan bulan, apakah dia termaksud di bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga kita tahu perencanaan ini memang betul-betul terschedule. Nah, poin ke 10, mohon maaf nih ke 10 ya, yaitu mengenai analisis keuangan. Nah, di sini ada namanya biaya investasi awal. Nah, biaya investasi awal ini adalah biaya di luar biaya operasional yang diperlukan. Ya, jadi ketika kita melakukan kegiatan bisnis, tentu ada mesin atau alat-alat yang memang kita butuhkan di permulaan. Ya, jadi untuk usaha-usaha yang perlu investasi, kira-kira itemnya apa saja, kemudian volumenya berapa, dan harganya berapa. Misalnya untuk konveksi kita butuh 1 mesin jahit biasa, 1 mesin jahit obras, 1 mesin pelubang kancing misalnya, volumenya butuh 1, mesin jahitnya 2, kemudian obras 1, dan harganya misalnya 1 ini 4 juta atau 10 juta, 5 juta, dan kalau 2 berarti totalnya 10 juta. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah laporan keuangan. Nah, di sini tentunya bagi pengusaha pemula adalah merupakan estimasi ya tentang rencana arus kas. Nah, ini gambaran arus kas yang saya berikan untuk tempo waktu setahun ya. Nah, ini akan kita jelaskan nanti di materi khusus masalah pengelola keuangan, tapi minimal kalian sudah tahu bentuk arus kas itu seperti apa. Setelah arus kas ada namanya laba rugi. Nah, ini contoh perhitungan laba rugi. Nah, di sini juga sama, saya hanya memberikan gambaran secara umum, tetapi nanti dalam sesi tertentu kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat estimasi dari laba rugi. Di poin yang ke-8 ada analisis risiko usaha. Nah, analisis risiko usaha ini adalah menggambarkan hal-hal yang memungkinkan mengganggu pelaksanaan investasi. Nah, misalnya apa? Tentang kelangkaan bahan baku ya, atau mungkin peraturan daerah dan lingkungan tempat usaha, misalnya lingkungan kriminalitas, preman, dan lain sebagainya. Silakan saja ditulis di sini. Kemudian bagaimana antisipasi resiko usaha ini? Maka di poin 82 silakan digambarkan apa yang dilakukan untuk mengatasi resiko yang ada. Nah,
Poin ke-9 yaitu permohonan bantuan dana, misalnya untuk kegiatan usaha ini kita butuhnya berapa. Jadi total nilai kebutuhan modal disesuaikan dengan poin 72 di atas yang mengenai proyeksi kas 3 bulan mulai usaha. Kemudian berapa besar penyertaan dana pribadi dan total permohonan bantuan dana secara keseluruhan. Nah, yang ke-10, poin ke-10 untuk lembar terakhir ya, saya menyarankan kita semua untuk membuat break even point atau BEP atau titik balik modal. Nah, ini ada perhitungan titik impasnya ya. Secara umum ini sudah sangat mudah untuk menyelesaikannya. Namun untuk lebih detail nanti akan ada sesi tertentu di dalam membuat break even point sehingga kita tahu kapan dana yang kita keluarkan itu balik modal dan kapan kita mendapatkan keuntungan. Para mahasiswa sekalian, ini tadi sajian bagaimana cara membuat bisnis plan secara komprehensif. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.